Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Minggu depan, tanggal 31 Agustus sampai 7 September, kita akan mengadakan ibadah gabungan pukul 9 pagi. Karena minggu kelima dan libur panjang pada tanggal 5 September, kami ingin memberi ruang bagi jemaat untuk beribadah bersama sekaligus menikmati waktu istirahat dan kebersamaan keluarga. Ibadah umum dan ibadah for akan kembali seperti biasa mulai 14 September. Sekali lagi minggu depan tanggal 31 Agustus sampai 7 September kita akan mengadakan ibadah gabungan pukul 9 pagi dan ibadah umum dan ibadah for akan kembali seperti biasa mulai 14 September. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali pengumuman hari Minggu, kami informasikan bahwa mulai minggu ini pengumuman akan disampaikan sebagai bagian dari video khotbah yang tersedia di channel YouTube kami. Anda juga dapat bergabung dalam grup WhatsApp Jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali untuk menerima informasi terkini seputar pengumuman gereja serta renungan harian yang menguatkan. Bagi Anda yang mau bergabung ke dalam grup WA Jemaat ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi Blessing Center 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini satu kehormatan kembali kita semua akan diberkati firman oleh salah satu tim pengembalaan dari MDC, yaitu Bapak Stevi Goliath. Bapak Stevi dan Ibu Novi dan kedua putra-putrinya, terima kasih udah memberkati jemaat SJB. Mari kita sambut firman-Nya dan hamba-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mau mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan, berkenan dapat kembali boleh berada di hadapan saudara semua di tempat ini. Saya berterima kasih diberikan kesempatan yang kali kedua di tempat ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi Bu Fani dan seluruh para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Biarlah kita boleh bersama-sama belajar dari apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya diberi judul khotbah oleh gembala saudara yaitu Ibu Fani tentang Power of Prayer. Oleh sebab itu saya pun perlu belajar dari apa yang saya mau dapat sampaikan di tengah-tengah Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengawali renungan pada pagi hari ini dengan satu ayat yang biasa kita dengar bersama-sama. Tetapi bukan ayat ini yang menjadi acuan kita di dalam perenungan, tetapi saya ingin mengawalnya supaya kita bisa mengerti dari mana kata-kata doa yang penuh kuasa itu. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan perhatikan kata selanjutnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Perhatikan kata doa orang yang benar. Saya mau klaim dulu pada pagi hari ini di hadapan saudara bahwa setiap kita semua yang telah ditebus oleh Tuhan, kita semua adalah orang benar. Amin. Saudara percaya bahwa saudara adalah orang benar? Karena kematian Kristus 2000 tahun yang lampau di atas kayu salib dengan satu tujuan bahwa agar supaya kita dibenarkan. Bukan berarti kematiannya tidak memberikan tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Kematian Kristus di atas kayu salib bertujuan agar supaya setiap kita yang berdosa dapat dibenarkan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau saya boleh dapat simpulkan dari ayat ini, berarti kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, tidak berarti doa kita itu tidak didengar Tuhan dan juga tidak ada kuasanya. Semua saudara yang berdoa di hadapan Tuhan alam semesta alam, pada waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, saya mau katakan doa setiap saudara tidak saja didengar Tuhan tetapi memiliki kuasa, saudara. Oleh sebab itu di pada bagian yang lain dikatakan untuk kita mempergunakan mulut kita dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Karena dari situlah kita sedang berbicara kepada siapa yang mempunyai kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan satu kutipan, ada sebuah penulis dikatakan doa adalah kunci yang membuka semua gudang kasih karunia dan kuasa Allah yang tak terbatas. Dikatakan doa adalah kunci membuka semua gudang kasih karunia dan kuasa Allah yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa pada waktu kita berdoa, sudah barang tentu bahwa setiap hal yang ada, yang Tuhan miliki, yang Tuhan punyai, semua segala sesuatu, pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan di dalam doa, maka hal semua yang dimiliki Tuhan akan Dia berikan kepada setiap kita semua. Nah, kita akan melihat dahulu beberapa pendapat orang tentang doa. Ini yang selalu menjadi perbincangan, ini menjadi persoalan, ini selalu menjadi hal-hal yang sering kali dikotbahkan dan kita hanya selalu stagnan, berhenti pada satu titik, kemudian kita bingung bagaimana sih doa yang penuh kuasa itu. Ya. Nah, beberapa pendapat orang tentang doa. Bagaimana sih caranya doa yang benar itu sih, Pak? Memang di Alkitab tidak dijelaskan secara implisit. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang cara doa yang benar. Kata-kata doa yang benar, dia merujuk kepada doa Bapa kami. Sikap doa yang benar, dia merujuk kepada setiap orang yang mau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah kepada Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang sudah Yesus ajarkan. Tetapi kita seringkali kebingungan bagaimana menerapkan di dalam kehidupan setiap kita. Caranya berdoa. Ada orang berpendapat juga seperti ini. Saya sudah berdoa Pak. Tetapi seringkali tidak ada hasilnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bukan tidak ada hasilnya. Ada kalanya Tuhan ingin melihat setiap respon dan setiap sikap kita di dalam menantikan doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Doa boleh saja disampaikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin melihat setiap respon dan sikap kita di dalam kehidupan kita. Apakah doa harus disertai dengan puasa? Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan yang sama. Alkitab juga menjelaskan tentang bagaimana doa dengan berpuasa. Ada hal yang bersama-sama.
Itu juga diajarkan di dalam Alkitab. Ya. Ada orang berpendapat apakah doa merupakan satu-satunya cara untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Saya mau katakan, ya. Hanya dengan doalah maka kita akan melihat setiap pencapaian-pencapaian, setiap harapan demi harapan, setiap kebutuhan demi kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Hanya dengan cara doa. Ada berbagai hal yang kadang-kala kita tidak bisa menggunakan kekuatan maupun dengan pikiran kita. Ada berbagai realita kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita yang seringkali kita menemukan jalan buntu. Dan kita menemukan sesuatu yang kita tidak bisa, tidak tahu bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengajarkan setiap anak-anaknya agar selalu pada waktu menghadapi pergumulan, pada waktu menghadapi konflik, pada waktu menghadapi persoalan dan permasalahan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Oleh sebab itu saya setuju dengan kata-kata ini bahwa doa merupakan satu-satunya cara untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana doa kita dapat terwujud atau terjadi. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita mau dong, tiap kali berdoa selalu ada jawaban. Setiap kali kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, selalu terjadi apa yang kita inginkan. Dan apakah yang dimaksud dengan doa yang berkuasa itu? Saya memberikan kutipan pribadi, di sini saya berkatakan, doa yang penuh kuasa adalah suatu seruan, jeritan yang lahir dari hati yang paling dalam untuk memohon terjadinya mujizat atau pekerjaan adikodrati di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat dahulu pagi hari ini bahwa doa itu adalah semacam seruan kita kepada Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa mendengar atau Tuhan memalingkan wajahnya sehingga dia mengabaikan seruan kita, bukan. Tetapi doa itu seperti seruan, doa itu seperti teriakan kita kepada Tuhan. Seruan jeritan yang kuat di hadapan Tuhan. Itu yang kita lakukan. Nah, saya ingin membawa ke setiap kita semua membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan melihat ada satu sosok pribadi. Pada waktu saya merenungkan pada bagian ini, saya mencari mana bagian-bagian doa yang penuh dengan kuasa. Karena kalau berbicara doa yang penuh kuasa, itu banyak di Alkitab. Banyak sekali. Saya bisa dapat sebutkan Abraham, Musa, Daud, Daniel, spektakuler. Kalau berdoa kepada Tuhan pasti terjadi sesuatu. Dan saya coba mencari sesuatu yang sepertinya realita kehidupannya itu mirip-mirip dengan kita. Mirip-mirip apa yang sedang kita alami. Dan saya menemukan pada bagian ini. Kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun orang yang semacam ini, orang yang bernama Bartimeus ini tidak mengurungkan niatnya, tidak mengecilkan semangatnya.
Kembali dia berseru dengan suara yang sangat keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Ini luar biasa menurut saya. Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ini para murid yang ngomong. Kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil engkau. Kemudian ayat yang ke-50. Lalu Yesus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat ini juga melihatlah Bartimeus. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama. Saya akan kupas ayat demi ayat di situ. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru. Pelajaran yang perlu kita dapat pelajari dari kejadian ini adalah pertama, belajar mendengar dan mulailah berseru. Seperti yang saya katakan, doa itu seperti berseru kepada Tuhan. Saya sekarang mendorong tangan saya agak sedikit ke kanan dikit supaya tidak mengenai kacamata. Berserulah kepada Tuhan. Doa itu seperti itu. Karena perlu kita menyadari dan mengakui bahwa Yesus itu senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada. Dia pribadi yang selalu ada mendampingi setiap kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, dia selalu hadir di dalam keberadaannya sebagai Tuhan. Di dalam mendampingi setiap kita semua. Tetapi terkadang pandangan kita lah yang tidak dapat melihat. Kita yang dapat melihat seperti sekarang ini, terkadang kita ini tidak dapat melihat. Perlu kita mengakui itu semua dalam keberadaan kita. Ada kalanya kita mengikut Tuhan sepertinya tidak pernah ada jawaban, sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak pernah ada jawaban. Kalaupun ada jawaban, hal itu pun tidak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Kalaupun kau dijawab Tuhan, tetapi seringkalinya pada waktu jawaban itu datang, hal itu tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Padahal Tuhan punya cara lain di dalam menolong kita, membawa kita keluar dari keberadaan kita. Terkadang Tuhan ingin menolong kita dengan cara-caranya dia. Seperti cerita yang dialami oleh Bartimeus. Ketika didengarnya, walau dia tidak melihat, dia dengar Yesus masuk ke kota Yeriko, baru masuk ke gerbang Yeriko, dia dengar. Dan dia mulai berseru. Walaupun ada, saya yakin Bapak Ibu, saya terlalu yakin. Pada saat itu kan ada banyak yang mengikuti Yesus, termasuk murid-muridnya. Jadi segitu banyaknya orang, tentu ada berbagai penghalang-penghalang, penghambat-penghambat. Dan tidak mudah bagi Bartimeus untuk melakukan hal ini. Tetapi oleh karena tekadnya yang begitu kuat. Tetapi oleh karena kemauannya yang begitu keras. Dia melakukan itu. Begitu pula dengan kita dalam berdoa. Kalau kita mau melihat doa kita penuh kuasa, kita harus punya tekad yang kuat. Kemauan yang kuat. Keinginan yang kuat. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, berhubungan kepada Tuhan. Tetapi cara dan sikap kita seakan-akan kita
seperti tidak mengenal Tuhan dengan caranya, maka Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu melupakan kita. Dia Tuhan tidak melupakan kita. Dia selalu ada. Kadang-kala dia cukup dekat, melebihi dari pakaian yang sudah kenakan. Dia ada. Tetapi seringkalinya kitalah yang tidak memiliki suatu dorongan untuk sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu belajar mendengar. Dan mulailah berseru. Bagaimana maksudnya belajar mendengar? Pada waktu kebenaran demi kebenaran disampaikan di tempat ini. Engkau mendengar janji-janji Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan. Engkau mendengar setiap hal-hal pengharapan yang tersampaikan di tempat ini. Itu menjadi kekuatan bagi hidupmu. Itu menjadi modal untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Jangan pulang dari tempat ini, datang beribadah di tempat ini, kemudian kau pulang, engkau bingung apa yang kau mau sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Karena terlalu banyak janji Tuhan. Memang banyak sekali janji Tuhan, itu sebabnya enak saudara ikut Tuhan itu. Enak. Sesuai kebutuhan. Saudara butuhnya apa? Janji Tuhan yang ini keluar. Seperti itu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita juga mendengar seruan-seruan, berita-berita, hoak-hoak yang sana, yang begini, ngomong ini, ngomong itu. Sehingga itu tidak memantapkan kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau seringnya kita mendengar pemberitaan-pemberitaan di luar itu mengganggu pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi terfokuskan doa kita kepada Tuhan. Ada begitu banyak suara-suara negatif. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bartimeus melihat momentum. Ada kesempatan. Walau begitu banyak orang bersuara, ada yang ngomong, ada yang begini, ada yang begini. Tetapi perhatikan, dia tahu ini momentumnya. Dia tahu ini kesempatannya dia untuk berseru kepada Tuhan. Dan dia teriakan hal itu di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Pada waktu persoalan datang dalam hidup saudara, berseru kepada Tuhan. Tetapi jangan hanya pada waktu ada persoalan. Karena doa itu sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita kan seringnya begitu. Kalau sudah ketimpa masalah, baru kita datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau kita nggak ada masalah, kita lupa sama Tuhan. Doa itu hubungan. Datang kepada Tuhan. Karena dia Allah yang memang menyukai suatu hubungan yang baik. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita harus meninggalkan satu sikap di mana kita malas berdoa. Enggan berdoa. Kita harus seseringnya menghampiri Tuhan di dalam doa. Saya memberi satu kutipan sana. Doa yang penuh kuasa adalah suatu tindakan iman yang mampu dan berani menerobos setiap batasan, penghalang, dan kendala-kendala yang ada. Ini luar biasa saudara. Jadi kalau saudara mau lihat doa yang penuh kuasa, ada suatu tindakan iman yang mampu dan berani menerobos setiap batasan. Apapun itu. Karena pada waktu kita menghadapi itu, engkau akan melihat ada perkara-perkara dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap saudara. Dan hal itu dilakukan oleh Tuhan karena Dia mengasihi kita semua. Saya lanjutkan dahulu. Perhatikan ayat yang ke-48. Namun semakin keras Bartimeus berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Coba Bapak Ibu bayangkan, Alkitab tidak mencatat berapa lama dia mengalami kebutaan. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini, dia berseru kepada Tuhan. Sudah cukup lama dia mengalami keadaan penderitaan yang dialami.
Satu teriakan mungkin tidak didengar. Saudara yakin gak kalau pada waktu dia teriakan di awal dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar. Tetapi karena begitu banyaknya orang yang menutupi atau yang menghalangi dia, semakin keras. Doa itu seperti itu saudara. Kalau saudara belum dijawab, ya semakin keras saudara berusaha untuk kembali kepada Tuhan di dalam doa. Semakin saudara mencemplungkan diri saudara di dalam hadirat Tuhan. Semakin saudara masuk lebih jauh ke dalam hadirat Tuhan. Jangan sebentar berdoa kemudian ya sudah pokoknya mau didengar gak didengar terserah Tuhan. Jangan. Tetapi terus anak Daud kasihanilah aku. Ini seruan yang naik satu oktav. Kalau tadi mungkin baru pelan. Mungkin ya seperti kedengaran tapi ini kan seruan. Nah ini dinaikkan lagi. Suaranya makin kencang saudara. Nah doa haruslah didorong oleh karena keinginan dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Saudara perhatikan kata-kata ini. Anak Daud kasihanilah aku. Dari mana dia tahu bahwa itu anak Daud? Dari mana dia tahu? Orang melihat gak bisa baca. Dari mana dia tahu? Saudara kalau kita perhatikan kasihanilah aku. Itu seakan-akan karena ini adalah Bartimeus, dia ada pengemis yang biasa selalu ada di pinggir gerbang Yeriko. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam gerbang tersebut tentu akan mendapati pengemis-pengemis itu. Jadi bukan cuma hanya Bartimeus yang ada di situ. Nah, pada waktu dia berseru dengan gaya bahasa yang berbeda. Kalau saya lihat ini dari gaya bahasa aslinya dikatakan ini, Hineni, kasihanilah aku. Nah nanti saya akan jelaskan kata hineni ini ternyata sempat pernah disampaikan juga oleh Daud. Ya. Dan kalau kita mempelajari kata hineni ini adalah kata hineni ini bukan dia itu walaupun statusnya, walaupun profesinya sebagai tukang minta-minta. Tetapi pada waktu dia berseru kepada Yesus pada saat itu. Dia itu, hineni itu bukan dia meminta-minta kepada manusia. Bukan. Konsepnya bukan itu. Bukan dia meminta kepada manusia. Bukan manusianya yang dia tuju. Bukan. Tetapi seruannya itu memohon kepada Tuhan. Ya. Bukan dia memohon kepada belas kasihannya manusia. Tetapi dia memohon belas kasihan Allah. Itu yang dia tujukan. Itu sebabnya anak Daud, kasihanilah aku. Saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-27. 2. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dikatakan, kasihanilah dan jawablah aku. Mazmur Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Di dalam Markus pasal yang di dalam kitab Mazmur pasal yang Tadi Mazmur pasal yang keempat ayat yang pertama ya, Mazmur pasal yang keempat ayat yang pertama. Lihat juga pada Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-7 dikatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Rasa-rasanya apa yang diteriakan oleh Bartimeus pada saat itu dia merancu dari ayat ini. Jadi pada waktu Daud memohon kepada Tuhan, perhatikan, hineni, kasihanilah aku. Dia memohon kepada Allah, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Dia tujukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia.
Saya memberikan satu kutipan di sana. Semakin kuat kemauan untuk berubah, semakin kuat pula pendirian dan kepercayaan diri dalam mengalami perubahan. Jadi kalau kita semakin kuat dalam kepercayaan kita, memohon kepada Tuhan dalam setiap seruan-seruan kita, maka kita akan melihat dari waktu ke waktu setiap doa yang kita serukan, setiap doa yang kita naikkan itu akan mengubah kehidupan setiap kita semua. Karena pada waktu kita berdoa, yang pertama yang dia lakukan, yang diperbuat oleh Tuhan, yaitu mengubah kita dulu. Bukan mengubah persoalannya. Persoalannya dia sudah tahu. Dan Tuhan juga sudah punya cara untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi yang Tuhan mau berurusan adalah dengan pribadi setiap kita. Jadi doa itu tidak saja Tuhan, engkau datang kepada Tuhan terus engkau melaporkan persoalan dan bentuk-bentuk masalah yang ada. Tetapi ada cara Tuhan yang selalu dia lakukan. Dia selalu memperbaiki, menyelesaikan atau membenahi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu yang dia kerjakan. Karena itu yang dia perbuat. Oleh sebab itu, kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh berdoa, karena tiap kali keputusan kita datang kepada Tuhan dalam berdoa, kita harus mengerti dulu bahwa doa itu yang terutama adalah untuk mengubah kehidupan kita. Jadi kalau setiap saudara yang mau berubah, jangan coba-coba datang berdoa. Dan jangan pernah mengharapkan sesuatu yang terbaik datang dalam hidup setiap saudara. Tetapi kalau saudara mau berubah, datanglah berdoa di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan ingin agar supaya kita dapat dari waktu ke waktu mengalami perubahan dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Dia tidak hanya menyelesaikan pergumulan kita. Dia tidak saja hanya ingin mendandani, menghiasi kehidupan setiap kita. Tetapi jauh daripada itu, Tuhan ingin menyelesaikan semua sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada persoalan, kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan dalam pengampunan. Memohon pengampunannya. Karena acap kali banyak orang kalau datang berdoa, seringkali persoalannya yang terjadi adalah orang itu kecewa. Mungkin dia juga banyak membuat orang kecewa. Dan seringkali banyaknya orang tersebut membuat banyak orang kecewa. Kemudian dia berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya memang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Karena dia salah berdoa. Dan Tuhan tahu itu. Jadi itu Bapak Ibu, kalau engkau mau berdoa, pastikan saudara dan saya akan dirubah Tuhan. Pasti. Tetapi kalau saudara enggak merubah, saudara mungkin urunkan niat untuk berdoa. Karena saya terlalu yakin, karena Tuhan ingin selalu berurusan dengan setiap pribadi kita di dalam Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada bagian yang ketiga. Perhatikan pada bagian yang ketiga. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pada bagian ketiga adalah doa adalah sebuah tindakan radikal untuk berani meninggalkan kebiasaan, dosa atau masa lalu. Tadi sempat saya jelaskan sedikit pada bagian yang kedua. Dikatakan lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya, ia menanggalkan jubahnya. Kalau tadi saya sempat juga menjelaskan sedikit bahwa Bartimeus ini adalah seorang pengemis, profesinya pengemis. Dia ditaruh di pinggir pintu masuk di gerbang Yeriko. Dan setiap pengemis pada saat itu selalu dikasih jubah. Diberikan jubah agar tampak tidak terlihat kotor. Karena setiap orang yang masuk ke dalam kota tersebut akan melihat. Oleh sebab itu mereka dikenakan jubah. Ya, dikasihkan jubah. Tujuannya hanya itu. Agar tampak terlihat
tidak kelihatan kotor. Ya. Nah, dikatakan tadi bahwa lalu ia menanggalkan jubahnya. Di dalam kita berdoa, kita perlu banyak menanggalkan setiap jubah-jubah yang kita kenakan Bapak Ibu. Dalam kita berdoa, kita perlu menanggalkan atau bahasa lainnya melepaskan atau bahasa lainnya melucuti semua yang ada di dalam kehidupan kita. Tanggalkan setiap jubah kesombongan di dalam diri kita. Karena kita bertemu dengan Tuhan, bukan ketemu orang lain, bukan ketemu pribadi lain. Tetapi kita berjumpa dengan pemilik kehidupan. Nah, kalau kita masih menjadi pribadi yang sombong, angkuh, sulit rasanya kita bisa melihat doa yang penuh dengan kuasa. Gak bisa melihat. Mungkin doa-doa kita hanya, ya dia dengar. Dengar. Cuman dia menahan. Hanya itu. Dia akan menahan setiap hal yang kita minta. Tadi seperti yang saya katakan, dia masih mau berurusan dengan pribadi kita lepas pribadi. Tanggalkan jubah. Seperti Bartimius. Pada waktu murid-muridnya katakan, kamu dipanggil. Pergi sana. Karena kamu bikin repot kita. Sana. Bartimius langsung menanggalkan jubahnya. Dan dia nabrak banyak orang karena dia tidak bisa melihat. Ingat, dia tidak bisa melihat. Dia tanggalkan jubahnya, dia berdiri dan dia berangkat menjumpai Yesus, untuk berjumpa Yesus. Mungkin ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menuntunnya. Bisa jadi. Tetapi sukacita, rasa bahagianya yang begitu melimpah karena mendapatkan suatu privilege, suatu undangan yang luar biasa dia untuk datang kepada Tuhan. Waduh, ini hal yang luar biasa. Begitu pula dengan kita di dalam doa. Kita diundang Tuhan. Privilege. Diundang Tuhan datang. Tetapi banyak orang yang masih enggan mau berdoa. Padahal Tuhan undang loh saudara. Ini melampaui para pemimpin-pemimpin dunia. Saudara diundang Jokowi, wah senangnya luar biasa. Saudara diundang Prabowo, senangnya luar biasa. Ini yang undang saudara, siapa? Pemilik kehidupan. Bayangkan, pada waktu dia mendengar itu, dia beranjak dari tempatnya dan dia mendatangi Yesus. Kan kita tahu ayat-ayat selanjutnya. Yesus tanyakan, apa yang kamu kehendaki daripadaku? Kalau Tuhan sudah tanya gitu sama saudara, apa yang saudara mau yang akan kuberikan kepadamu? Wah, mungkin ada begitu banyak permohonan, permintaan-permintaan yang spektakuler yang kita mungkin mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku minta rumah, Tuhan aku minta keturunan, Tuhan aku minta peluang bisnis, Tuhan aku minta sukses, Tuhan aku mau berhasil, macam-macam kata Tuhan, kata kita. Di hadapan Tuhan. Kalau ini mintanya apa? Dia bukan minta yang lain. Dia cuma satu perkaranya. Mata saudara. Dia gak minta lain. Ini kalau kita ketemu Tuhan. Mungkin kita mintanya lain saudara. Kita abaikan permintaan yang utama. Mungkin kita mintanya yang beda saudara. Tapi Bartimius mengajarkan kepada kita. Menanggalkan kesombongan kita. Kemunafikan kita. Menanggalkan semua kebodohan-kebodohan kita. Tanggalkan setiap keserakahan kita. Termasuk kesesatan pikiran kita. Yang mencurigai Tuhan. Yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak berkuasa dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita harus tanggalkan. Kita lepaskan jubah itu. Ganti jubahnya. Pakai jubah kemuliaan Tuhan. Pakai jubah identitas yang Tuhan sudah pernah berikan. Bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak terang. Anak-anak yang aku pilih. Pakai itu terus. Jangan pakai yang lain.
Jangan ganti jubah yang lain. Kalau ada jubah lebih bagus lagi yang ditawarkan dunia, jangan mau. Tetap pakai jubah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena jubah itu akan mengantarkan kita berdoa dengan penuh kuasa. Melihat akan kuasa-kuasa yang terjadi, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita jadi orang sombong, saudara. Punya masa lalu kita bangga-banggakan. Waduh, dulu saya hamba Tuhan hebat. Dipakai Tuhan luar biasa. Itu saya, saudara. Itu saya. Itu saya. Saya merasa bahwa saya dipakai Tuhan dibandingkan teman-teman saya yang lain. Saya pada tahun-tahun yang lalu, saya sangat senang dipakai Tuhan. Seakan-akan saya merasa bahwa itu pemakaian Tuhan. Padahal kalau saya mau renungkan, saya mau katakan dalam hati saya bahwa itu adalah bagian di mana saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di atas segalanya. Siapalah saya? Belajar dari Bartimeus. Pada waktu dia diberikan privilege, satu kesempatan untuk dia keluar dari keadaannya, dia melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita baca selanjutnya juga Bapak Ibu, dia bukan pergi ke tempat yang lain. Dia bukan kemudian dia bersenang-senang dengan matanya yang sudah bisa melihat. Bukan. Alkitab mencatat dengan jelas, pada waktu doa didengar, pada waktu doa dijawab, dia tetap mengikut Tuhan. Dia melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Kan kita tadi udah baca ayatnya. Bartimeus mengikut Tuhan. Kalau kita kan kebanyakan dari kita, saya pribadi juga begitu. Kalau doa sudah dijawab, jangankan ingat gereja. Ngasih persembahan juga kadang-kadang kita hitung-hitung. Ayolah jujur-jujuran lah. Seperti itu saudara. Padahal kalau kita ketahui bahwa Tuhan itu sanggup dapat memenuhi segala keperluan kita. Saya kasih contoh anak saya yang ada ini, anak cowok saya. Dia ini memang ada sedikit terbatas, ada keterbatasan. Tetapi tidak mengurangi saya untuk berseru kepada Tuhan. Istri saya tidak tahu. Tapi tiap kali saya pergi sama dia pagi untuk berolahraga, selalu saya tumpangin tangan di kepalanya. Selalu saya berdoa sama dia di mobil. Saya nyanyi sama dia. Ku mau selalu bersyukur. Saya ajak dia nyanyi begitu. Selalu bersyukur. Saya mau memantapkan hati saya walaupun dengan keadaan yang seperti ini. Tetapi saya mau katakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalaupun Tuhan jawab doa saya dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik di dalam hidup saya tidak bisa lupa. Dan saya tidak boleh lengah. Saya akan tetap datang kepada Tuhan di dalam doa. Setiap pagi, saya kalau berolahraga, Pak Andre tahu. Saya setiap pagi datang berolahraga sama anak saya selalu berdoa begitu sama anak saya. Saya tumpang tangan kepalanya, saya berdoa, Tuhan nyatakan pekerjaan ajaibmu. Saya berdoa. Dan saya masih perlu berdoa seperti saudara, seperti kita semua berdoa. Gak ada berdoa yang sakti, semua kita ini berdoa di hadapan Tuhan. Memohon meminta yang sama kepada Tuhan. Dan kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang besar, mari beberapa poin yang sudah saya sampaikan. Datang kepada Tuhan dengan suatu sikap yang benar. Tanggalkan setiap jubah-jubah yang tidak perlu kita gunakan. Datang hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tidak bawa embel-embel yang lain. Tidak seakan-akan tidak mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan ampuni dosaku. Aku orang yang salah di hadapan. Aku orang yang berdosa di hadapanmu. Aku membutuhkan engkau. Kayak Daud berdoa. Hineni, kasihanilah aku. Daud lu berdoa. Padahal dia raja. Dia doanya begitu.
Ini kasihanilah aku. Bagaimana dengan kita? Datang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita menghampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati. Memohon yang terbaik terjadi. Saudara jangan lihat saya yang sudah menyelesaikan masalah dengan doa. Tidak, saya pun sama dengan setiap saudara. Saya masih berjuang dan saya masih tetap berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu karena kita masih ada di dalam dunia ini, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati. Karena dari sanalah Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saya tidak panjangkan bagian-bagian dari apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya akan mengulasnya dengan cepat saja Bapak Ibu. Yang pertama tadi saya katakan kepada saudara bahwa belajar mendengar dan mulailah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berteriak kalau bisa. Teriak. Teriakan kita harus jauh lebih kuat daripada dengan masalah yang kita hadapi. Jangan kalah dengan situasi. Teriak lebih kuat. Karena dari sanalah kita akan melihat. Karena kita akan tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan tidak akan mengabaikan setiap seruan kita. Yang kedua tadi saya sampaikan, doa harus didorong keinginan pengenalan akan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan lewat pribadi Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi setiap kita semua. Dia telah menolong kita semua. Jadi kalau ada intimidasi, ada hal-hal yang menuduh diri kita, ingat Yesus telah mati untuk setiap saudara dan saya. Jadi saudara gak perlu khawatir dan takut. Kalau ada pikiranmu diborbardir dengan hal-hal yang bisa melumpuhkan kita untuk kita aktif berdoa, ingat Yesus sudah katakan apa di atas kayu salib? Sudah selesai. Estelestai. Semua sudah dikerjakan oleh Yesus. Penderitaan yang sehebat apapun di dalam dunia ini sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Pengenalan kita akan Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan kita dalam berdoa. Dan yang ketiga saya katakan doa adalah sebuah tindakan radikal untuk berani meninggalkan kebiasaan, dosa, dan masa lalu. Jangan terus-terusan bernostalgia dengan masa lalu. Jangan terus-terusan ada di dalam masa lalu. Karena kita berhadapan dengan masa yang ada di depan. Kita tidak tahu masa yang akan datang seperti apa. Tetapi kalau kita tetap memutuskan ada di masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu lupakan masa lalu. Biarkan apa yang sudah terjadi, sudah lupakan saja semua. Kekecewaan, sakit hati, apapun itu. Akar pahit, apapun itu. Lepaskan semua, tinggalkan semua. Karena itu tidak akan pernah menolong kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau agar supaya kita meninggalkan. Bereskan dulu baru kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan korban di hadapan Tuhan. Sementara kita masih memiliki suatu keadaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan korbanmu, berdamailah dahulu. Itu kata Tuhan. Oleh sebab itu berani untuk meninggalkan masa lalu. Hampiri Tuhan. Tanggalkan setiap jubah, apapun itu jubah saudara. Lepaskan itu semua. Karena kita akan tahu pada waktu kita melepaskan, Tuhan selalu memberikan tawaran. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi harapan kita, Tuhan berikan pada kita. Biarlah 3 poin ini menolong kita semua dalam kita berdoa dengan penuh kuasa. Karena kita orang benar. Tidak mungkin kalau orang benar doa tidak didengar Tuhan. Dan doa tidak punya kuasa. Kalau orang benar, doa didengar Tuhan, doa juga pasti ada kuasanya. Elia manusia biasa. Musa manusia biasa. Daud manusia biasa.
Kalau mereka bisa mengalami semua itu, bagaimana dengan kita? Dari waktu ke waktu kita sudah merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara coba lihat secara pribadi diri saudara. Kau lihat hidup saudara, setiap saudara. Sampai detik ini. Semua yang terjadi, semua yang kau alami tidak terlepaskan dari penyertaan Tuhan. Bahwa dia baik, dia selalu baik. Dan akan selalu selama-lamanya baik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Biarlah 3 poin ini menjadi menolong kitab kita semua. Saya kasih kutipan terakhir. Meninggalkan dan melepaskan segala beban dan dosa akan membawa perubahan. Kita akan mendapatkan kemenangan dan juga mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Amin, amin, amin. Naikkan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku yang setia, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini kembali dan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Di hadapan Allah yang berkuasa berdaulat. Allah yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Dan Allah yang Maha tahu di dalam setiap keberadaan kami. Kami datang Tuhan, menghampiri Engkau ya Bapa. Dalam segala keberadaan kami, dalam segala kerendahan hati kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Memohon kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah aku ya Tuhan. Aku orang yang berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Memohon kepadamu Tuhan. Jamah hidupku. Ubah aku ya Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Ampuni dosaku ya Tuhan. Karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Karena Engkau adalah harapan kami. Karena Engkau adalah tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan.
Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Tentu bukan oleh karena Engkau membalas apa yang telah kami perbuat. Karena kami tidak dapat melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu. Hanya saja Tuhan, Engkau pribadi yang mulia itu menjamah kami, memulihkan kami, menghampiri kami, memeluk kami, mengasihi kami, serta memberikan kedamaian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan. Gereja City Blessing. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau Allah penguasa langit dan bumi. Engkau Raja di atas segala-galanya. Engkau yang kami hormati, Engkau yang kami agungkan, Engkau Allah yang kami muliakan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini Tuhan. Pada waktu umat-Mu berdoa menghampiri Engkau, Tuhan, Engkau bukan saja mendengar dari sorga, tetapi Engkau Allah yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah doa setiap hubungan yang mereka bangun di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tidak hanya mendengar dari sorga, tetapi Engkau Tuhan yang akan menghadirkan hadirat-Mu Tuhan. Menghadirkan mujizat dan keajaiban-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Apapun menjadi pergumulan, persoalan, permasalahan yang dihadapi. Tuhan, biar umat-Mu senantiasa mendapatkan suatu jalan yang terbaik. Hanya datang kepada Tuhan di dalam doa. Bukan dengan cara yang lain. Bukan kuat dan gagah. Bukan oleh karena kepintaran atau oleh karena pengalaman demi pengalaman yang sudah kami lalui dan kami alami. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Umat-Mu mau datang kepada Tuhan. Oleh karena pengenalan kepada pribadi yang benar. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di mana mereka selalu menemukan jalan yang terbaik. Hanya di dalam doa, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan doa kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan kami yang Esa.